Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Mengaum, naga emas itu meraung, bumi bergetar, dan gelombang besar tiba-tiba muncul di laut. Semua orang buru-buru memasang perisai untuk melindungi keselamatan perahu roh. Wang Qingxi memandangi naga emas di belakang Chen Ping, dan kesombongan aslinya tiba-tiba padam. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu bisa membuat naga emas muncul? Apakah kamu menggunakan sihir psikedelik? Wang Qingxi bertanya, ajukan banyak pertanyaan pada ibumu tentang apa yang kamu lakukan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu. Ada begitu banyak omong kosong. Api berkobar di tubuh Chen Ping, dan bahkan tubuh naga emas juga menyala. Berubah langsung menjadi naga api dan buka mulutnya yang berdarah. Kamu mencari kematian. Wang Qingxi meraung marah, dan menebas Chen Ping dengan pedang raksasa di tangannya. Naga emas itu meraung dan bergegas ke depan, menghadap pedang raksasa itu. Ledakan, pedang raksasa itu dihadang oleh naga emas, dan kemudian naga emas itu menyemburkan api naga, dan api tebal itu langsung mengelilingi raksasa itu. Nyala api memenuhi langit, memantulkan seluruh langit menjadi merah, dan bahkan laut pun terbakar api. Chen Wenliang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengarungi perahu roh jauh-jauh. Hahaha, kamu hanya bercanda jika ingin membakarku sampai mati dengan api. Aku adalah raksasa yang tidak takut air dan api. Dan tidak ada kehidupan, dan aku tidak takut mati. Jika kamu mau untuk mengalahkanku, bermimpi saja. Terbungkus api, Wang Qingxi dia tidak takut, tapi tertawa keras. Raksasa miliknya ini dibuat menggunakan teknik rahasia sekte penghancur surga dan tidak terbuat dari daging dan darah, jadi dia tidak takut api sama sekali. Ibarat boneka, ia tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal hidup atau mati. Sekarang Wang Qingxi bergabung dengan raksasa itu, semuanya dikendalikan oleh Wang Qingxi. Raksasa itu tidak punya pikirannya sendiri. Raksasa itu berdiri di dalam api, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Nyala api tidak dapat membahayakan raksasa itu. Karena kamu tidak bisa dibakar sampai mati, aku akan memotongmu sampai mati. Chen Ping melompat dan berdiri di atas kepala naga itu. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya pedang sepanjang 100 kaki. Lalu melambai dengan penuh semangat. Cahaya pedang bergulung masuk, membawa cahaya putih yang menyilaukan. Gemuruh. Berbagai aura di tubuh Chen Ping terus mengalir, dan dia menebas raksasa itu dengan pedang satu demi satu. Chen Ping menghunus pedangnya dengan sangat cepat, dan setiap kali dia menyerang raksasa itu dengan pedangnya, percikan api meledak di seluruh langit. Hahaha, kubilang tidak ada gunanya. Meskipun pedangmu bagus, pedang itu tidak bisa menembus pertahanan raksasaku sama sekali. Wang Qingxi tertawa. Chen Ping mengabaikannya sama sekali, tapi terus menyerang. Setiap pedang seperti gunung yang jatuh secara tiba-tiba, menyebabkan bumi bergetar, kehampaan berputar, dan raungan abadi. Gelombang besar yang dipicu oleh pedang ini bergulung di laut, dan kolom air membubung ke langit, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Wang Qingxi, yang awalnya tidak peduli, tiba-tiba mengalami banyak retakan kecil di tubuh raksasa itu. Dan berbagai garis pada jimat besar yang dia keluarkan benar-benar bergetar. Ngomong-ngomong, raksasa Wang Qingxi bukanlah boneka sungguhan, tapi dibuat menggunakan teknik rahasia dan rune. Kekuatan dan pertahanan yang dimilikinya tidak terbuat dari materialnya sendiri, melainkan semuanya didukung oleh rune padat di kertas jimat. Jika rune dihancurkan, kekuatan raksasa itu juga akan melemah. Sialan, kupikir kamu menyia-nyiakan usahamu, tapi aku tidak menyangka kamu sudah punya rencana. Wang Qingxi sedikit mengernyit, tidak berani ceroboh. Saya melihatnya memaksakan keluar sari darah dari tengah alisnya, dan mengoleskan sari darah langsung ke kertas jimat. Raksasa emas itu berubah menjadi merah dalam sekejap, dan rune yang padat juga berubah menjadi merah darah.
Tanda berdarah menutupi tubuh raksasa itu, memancarkan aura teror. Giliranku, teriak Wang Qingxi, pedang panjang di tangannya bersinar terang, dan kekosongan itu langsung terbelah. Chen Ping berdiri di atas kepala naga itu, merasakan kekuatan pedang, tapi dia tidak menghindar sama sekali, tapi melompat. Seluruh orang langsung menuju ke arah pedang raksasa itu. Apa yang akan dilakukan Tuan Chen? Ni Heng terkejut saat melihat ini. Chen Daoyou tidak akan bunuh diri, kan? Kenapa kamu tidak menghindar atau menghindar, tapi pergi menuju pedang raksasa itu? Chen Wenliang tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Ping. Bahkan Wang Qingxi sendiri tidak menyangka Chen Ping tidak akan menghindar, namun kini dia akan berinisiatif untuk menyambutnya. Ini berarti meregangkan kepalamu untuk dipenggal sendiri. Mengapa ini terjadi? Apakah ini penipuan? Tepat ketika Wang Qingxi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tubuh Chen Ping bertabrakan langsung dengan pedang raksasa di tangannya. Ledakan, bersamaan dengan suara keras, cahaya keemasan memercik kemana-mana. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan jatuh sepotong demi sepotong seperti kepingan salju dan perlahan menghilang. Saat cahaya keemasan bersinar, semua orang terkejut melihat tubuh kurus Chen Ping mampu menahan hantaman pedang raksasa. Dan dia menjepit pedang raksasa itu erat-erat dengan kedua telapak tangannya, dengan rasa jijik dan dingin di matanya. Bagaimana ini mungkin? Wang Qingxi langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa dengan serangan pedang tadi, bahkan seorang master di alam Mahayana akan dibawa pergi dengan satu serangan bahkan jika dia melawan seperti ini, tetapi Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dan tidak terlihat terluka? Ini tidak mungkin. Yang lain juga bingung dan menatap kosong. Jika kita berbicara tentang kekuatan Chen Ping, banyak orang telah melihatnya. Tapi saya tidak pernah menyangka Chen Ping akan begitu hebat. Ini pertarungan yang sulit melawan pedang ini. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, tidak ada yang berani mencobanya. Sayangku, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan? Zhen Yuandao menjilat bibirnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yang lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ketika Su Tianzuo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, jantung mereka berdebar kencang. Jika Chen Ping membunuh Wang Qingxi, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Chen Ping ini terlalu mesum, dia bukan manusia. Kata Bao Longsing dengan ketakutan di wajahnya. Apa yang kamu takutkan? Wang Qingxi mungkin tidak kalah. Tunggu dan lihat saja. Jika Wang Qingxi kalah, kami akan menyelinap pergi. Lagi pula, tidak ada yang memperhatikan kami. Jika tidak berhasil, kami akan bertarung sampai mati dan ikuti Zantian. Fa Zong berkolusi. Apakah mereka benar-benar berani membunuh kita semua jika mereka punya bukti? Su Tianzuo sedang menunggu untuk melihat. Bagaimanapun, dia sudah siap. Faktanya, dia sendiri sangat ketakutan dan kakinya gemetar terus-menerus. Hanya saja orang-orang ini menganggapnya patuh. Jika dia menunjukkan rasa takut saat ini, maka orang lain akan benar-benar celaka. Jika hati orang-orang tercerai-berai, Su Tianzuo tahu bahwa dia tidak akan punya chip sama sekali. Kamu raksasa kelihatannya tinggi dan perkasa, tapi kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Ternyata kamu hanya idiot. Petik 2. Wang Qingxi marah dan marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan bangga, aku belum kalah. Bas. Tiba-tiba, pedang raksasa itu mulai ditutupi dengan tanda berdarah, dan kekuatan dahsyat meledak. Chen Ping melihat tanda berdarah yang berkedip di pedang raksasa itu, dan tersenyum lebih cerah, bermain dengan rune denganku, kamu masih sedikit hijau. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar menggunakan jarinya pada pedang raksasa itu. Saya bekerja keras untuk menggambar beberapa kali. Dalam sekejap, kekuatan yang akan meledak dari pedang raksasa itu menjadi tidak aktif, dan pedang raksasa itu bergetar, menghempaskan raksasa itu.
Wang Qingxi terkejut dan melihat pedang raksasa di tangannya dengan tidak percaya. Kamu, apa yang kamu gambar di pedang raksasaku? Wang Qingxi bertanya dengan kaget di wajahnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah senjatanya. Dia memberikan semua rune berdarah pada pedang raksasa ini. Namun siapa sangka semua rune berdarah menjadi tidak efektif setelah digesek 2 kali oleh Chen Ping. Apakah kamu ingin tahu? Chen Ping tersenyum. Tentu saja, Wang Qingxi mengangguk. Dia benar-benar ingin tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk menekan tanda darahnya. Anda harus tahu bahwa tanda darah ini diturunkan dari sekte penghancur surga. Kamu bukan anakku, aku tidak bisa memberitahumu, tapi jika kamu memanggilku ayah, aku bisa memberitahumu, atau bahkan mengajarimu. Kata Chen Ping dengan wajah bercanda. Mendengar kata-kata Chen Ping, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Chen Ping masih tega bercanda. Inilah saatnya membuat keputusan hidup atau mati. Wajah Wang Qingxi pucat, dia mengangkat pedangnya lagi dan menyerang. Dia tidak peduli apakah tanda darah pada pedang raksasa itu efektif atau tidak. Kali ini Chen Ping tidak melawan dengan paksa, tapi langsung memblokirnya dengan pedang pembunuh naga. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tajam. Tubuh kurus Chen Ping tidak berarti apa-apa di depan raksasa ini, tetapi sosok tidak penting ini memblokir pukulan ini. Tepat setelah Chen Ping memblokir pedangnya, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari udara, dan kemudian menghantam raksasa itu dengan keras. Ledakan, terdengar suara keras, dan raksasa itu langsung terjatuh, dengan banyak retakan besar dan kecil muncul di tubuhnya. Lupakan tentangmu binatang buas. Wang Qingxi melihat ke arah naga emas yang bergegas mendekat dan menyapu dia dengan ekornya, dan meraung dengan marah. Dia hanya fokus mengikuti Chen Ping untuk bertarung, tapi melupakan naga emas Chen Ping. Wang Qingxi menebas naga emas itu dengan seluruh kekuatannya. Naga emas itu meraung, memutar tubuh besarnya dengan kuat, lalu menamparkan pedang raksasa itu dengan keras. Hancur. Pedang raksasa itu hancur berkeping-keping akibat benturan keras ini, hanya menyisakan gagang di tangan raksasa itu. Sial, Wang Qingxi melihat pedang raksasa yang patah di tangannya dan benar-benar bingung. Apa maksudnya ini? Senjata. Jika semuanya hilang, bagaimana kita masih bisa berjuang dalam pertempuran ini? Saat Wang Qingxi tertegun, naga emas itu menyapu dengan ekornya lagi. Bang! Tubuh besar raksasa itu terjatuh dengan keras. Saat dia jatuh, seluruh tubuhnya hancur, dan Wang Qingxi terbang keluar dari tubuh raksasa itu. Nak, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Setelah Wang Qingxi mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 jimat, menempelkannya di kakinya, dan kemudian melarikan diri. Mantra semacam ini bisa membuat orang lebih cepat. Kamu masih ingin lari? Chen Ping tersenyum dingin, api tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dia mulai menggunakan fire steps. Wang Qingxi sangat cepat hingga dia menghilang dalam sekejap mata. Dia pikir dia telah melarikan diri, jadi dia menarik napas panjang. Kamu berlari sangat lambat, dan kamu masih ingin lepas dari genggamanku. Suara Chen Ping terdengar di telinga Wang Qingxi. Wang Qingxi tertegun, berbalik dan menemukan bahwa Chen Ping telah muncul di sampingnya pada suatu saat. Kamu, Wang Qingxi tampak terkejut, lalu mengertakkan gigi dan berakselerasi lagi. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, Chen Ping selalu mengikutinya. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari, tetapi pesona di kaki Wang Qingxi gagal dan kecepatannya melambat. Dan Chen Ping juga tidak tergesa-gesa dan tenang. Berhenti mengejarku. Aku menyerah. Tidak apa-apa jika aku menyerah. Wang Qingxi segera berhenti ketika dia melihat ini, terengah-engah. Chen Ping mencengkeram kerah baju Wang Qingxi dan langsung membawa orang ini kembali. Tepat ketika Chen Ping membawa Wang Qingxi kembali, Su Tianzuo diam-diam memimpin seseorang untuk mengemudikan perahu roh menuju benua barat. Karena Chen Wenliang dan yang lainnya mengkhawatirkan kenyamanan Chen Ping,
Mereka semua mengendarai perahu roh mereka untuk mengejar Chen Ping, melupakan Su Tianzuo dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Chen Ping kembali bersama Wang Qingxi, semua orang menghela nafas lega dan berkumpul di sekelilingnya satu demi satu.